Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pangestu, NIM 2003060056 dari kelas PTNB. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas. Yang dimana pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai pembentukan telur, sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang telur. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi betina pada ternak unggas. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, pada sistem reproduksi betina pada ternak unggas terdiri dari dua. Yang pertama itu ada bagian ovarium, dan kemudian ada bagian oviduk. Pada bagian oviduk ini terdiri dari bagian infundibulum, bagian magnum, kemudian ada bagian isthmus, ada bagian uterus, ada vagina, dan kemudian ada bagian kloaka. Nah, pada pembentukan telur itu dimulai dari ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau yolk, yang bisa disebut sebagai kuning telur. Kemudian bagian ovum atau yolk tadi akan jatuh dan ditangkap oleh bagian infundibulum. Nah, pada bagian infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang dihasilkan oleh bagian ovarium. Pada bagian infundibulum ini terjadi sekitar 15-20 menit. Kemudian yolk tadi akan menuju ke bagian magnum. Nah, pada bagian magnum ini berfungsi sebagai pembentukan putih telur atau sintesis albumin, dan juga terjadi sintesis galaza, yang dimana pada bagian magnum ini terjadi sekitar 3 jam. Kemudian telur akan menuju ke bagian isthmus. Kemudian pada bagian isthmus ini terjadi sistesis membran kerabang atau pembentukan selaput telur. Nah, pada bagian isthmus ini memakan waktu sekitar 1-2 jam. Selanjutnya telur akan menuju ke bagian uterus. Nah, pada bagian uterus ini terdapat kelenjar kerabang yang berfungsi untuk mensintesis kerabang telur. Nah, pada bagian uterus ini memakan waktu yang paling lama, yaitu sekitar 18-21 jam. Kemudian pada akhir bagian uterus ini telur akan dilapisi oleh cairan seperti desinfektan yang berfungsi untuk menutupi pori-pori pada kerabang telur. Kemudian telur akan menuju ke bagian vagina. Nah, pada bagian ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Selanjutnya telur akan menuju ke bagian kloaka dan akan dikeluarkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sintesis yolk. Pada sintesis yolk ini terjadi pembentukan komponen-komponen yolk yang berlangsung di dalam hati, yang dimana yang dikoordinasi oleh dua hormon, yaitu hormon gonadotropin dan hormon steroid. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur dari sintesis yolk. Nah, pada sintesis yolk itu dikoordinasi oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Kemudian hormon gonadotropin dan steroid tadi akan memerintahkan hormon estrogen untuk melakukan sintesis protein di dalam nukleus. Kemudian protein yang telah disintesis tadi akan dibawa menuju ke bagian yolk granul. Dari hasil sintesis protein tadi terdapat
lipofitelin, dan fosfitin. Yang dimana proses ini dinamakan pitalogenin. Selain fosfitin dan lipofitelin, terdapat juga beta lipoprotein yang dibawa ke bagian yolk granul. Kemudian pada bagian folikel itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu bagian luarnya, itu bagian theca layer. Kemudian ada bagian granule layer. Dan yang terakhir bagian dalam itu bagian oosit. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sintesis albumin. Pada sintesis albumin terdapat protein yang terdiri dari ovalbumin sekitar 54%, ovotransferin sekitar 13%, ovomucin sekitar 11%, ovoglobulin sekitar 8%, lisosim sekitar 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin sekitar 1,5 sampai 3,0%. Kemudian saya akan membahas mengenai proses sintesis albumin. Nah, pada sintesis albumin ini terjadi di sekitar magnum yang memakan waktu sekitar 3 jam. Yang dimana pada sintesis albumin ini dipengaruhi oleh hormon steroid dan hormon estrogen. Kemudian molekul estrogen yang larut dalam lemak akan masuk ke bagian membran sel dan akan berikatan dengan reseptor estrogen atau estropilin 1. Kemudian reseptor estrogen yang berikatan dengan molekul estrogen akan membentuk kompleks reseptor estrogen. Kemudian kompleks reseptor estrogen ini akan menghasilkan 5S atau estropilin 2. Selanjutnya 5S akan masuk menuju ke bagian nukleus dan akan berinteraksi dengan bagian kromosom. Kemudian bagian 5S tadi yang berinteraksi dengan kromosom akan menghasilkan mRNA. Kemudian mRNA akan keluar dan menuju ke bagian ribosom. Kemudian pada bagian ini akan dibentuk lagi protein yang lebih spesifik seperti asam amino, dan kemudian terbentuklah albumin pada telur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur terjadi akibat adanya ketersediaan kalsium dan HCO3 yang ada pada plasma darah. Dan juga pada plasma darah ini juga terdapat CO2 dan H2O. Selanjutnya, kalsium akan masuk ke bagian mukosa sel kelenjar kerabang. Pada mukosa sel kelenjar kerabang ini juga terjadi metabolisme yang ada CO2 yang berikatan dengan H2O. Kemudian CO2 dan H2O yang saling berikatan akan menghasilkan H2CO3. Dengan adanya karboni anhidrase, H2CO3 akan menjadi HCO3. Kemudian kalsium akan menuju ke bagian cairan dalam kelenjar kerabang. Begitu juga dengan HCO3 akan masuk ke bagian cairan dalam kelenjar kerabang. Dan bagian H yang telah dilepas tadi juga akan masuk ke bagian kelenjar kerabang. Kemudian kalsium dan HCO3 akan bereaksi dan membentuk CaCO3, yang dimana pada bagian ini akan membentuk kerabang pada telur. Kemudian H yang telah dilepas tadi akan masuk lagi menuju ke bagian mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian 2H ini akan menuju ke bagian plasma darah dan akan membentuk 2H positif atau buffered by HCO3 negatif. Demikianlah hasil pembahasan video saya mengenai biosintesis telur.
Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.